Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya siang ini? Masih semangat kan untuk mengikuti pelajaran sosiologi? Semangat. Semangat, Ibu. Semangat. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat-sehat semua ya, tetap selalu semangat. Coba Ibu minta sebelum memulai pelajaran, Ibu minta Kelvin untuk memimpin doa teman-temannya. Iya. Mari teman-teman sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Kelvin. Silakan Bu, dilanjut. Ya, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, Ibu pengen tahu dulu nih, murid-murid Ibu hari ini apakah hadir semua atau tidak ya? Siapa tahu tadi habis istirahat ada yang masih di luar. Ibu absen dulu satu-satu ya. Iya, Ibu. Reni, ada Reni? Hadir, Ibu. Baik. Hadir, Ibu. Purbo? Purbo mana Purbo? Tidur lagi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Jangan tidur Ya, ya. Purbo. Purbo ini tidur terus. Tidur tuh. Kivi? Hadir, Bu. Calvin? Hadir Bu. Martina? Hadir, Ibu. Rafita? Hadir, Ibu. Alfi? Hadir, Bu. Zul? Hadir, Bu. Novi? Saya, Bu. Oke, hadir semua ya. Kita baru masuk dari libur panjang. Kemarin habis liburan kan? Sekalian baru menginjakan kaki di kelas 11. Pada seneng nggak nih di kelas 11? Senang, Bu. Senang Bu. Udah jadi senior. Sudah jadi senior ya. Masih ingat nggak kemarin di kelas 10 kita pelajaran sosiologi mempelajari apa aja? Siapa yang masih ingat? Penelitian Interaksi sosial. sosial, Bu. Penelitian sosial. Terus apa lagi? Interaksi. Terus Ciri apa lagi? sosiologi, Bu. Gejala sosial Bu. Beragam gejala sosial. Oke, berarti masih pada seger-seger ya. Habis dari libur, masuk lagi ketemu pelajaran dengan pelajaran sosiologi masih mengingat pelajarannya di kelas 10. Di kelas 11 ini kita akan masuk ke kelompok sosial. Ada yang tahu nggak sih? Sebelum masuk ke kelompok sosial, Ibu mau menyampaikan dulu nih kompetisi dasar atau KD yang akan kita pelajari di kelompok sosial. 3.1 memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologi. Terus ada yang keterampilannya menalar tentang terjadinya pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologi. IPK-nya menjelaskan mengenai definisi kelompok sosial, mendeskripsikan syarat dan ciri kelompok sosial, menganalisis faktor pembentuk kelompok sosial. Terus 4.1-1-nya melakukan pengamatan tentang kelompok sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian, terus mempresentasikan hasil diskusi tentang faktor pembentuk kelompok sosial. Diharapkan pembelajarannya dengan menggunakan problem based learning, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan mengenai definisi kelompok sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis, serta mampu mendeskripsikan syarat dan ciri kelompok sosial di masyarakat, serta menganalisis faktor pembentuk kelompok sosial. Siswa diharapkan mampu memahami pengelompokan sosial di masyarakat
berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di dalam masyarakat. Udah pernah ada yang dengar kelompok sosial belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah ya. Nggak asing kan dengan kata-kata kelompok sosial? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Ya, pasti udah pernah sering dengar. Sekarang ini kalian di dalam kelas ini termasuk kelompok tidak? Iya, Bu. Masuk, Bu. Masuk, Termasuk Bu. apa tidak? Ya. Termasuk. Termasuk, Masuk, Bu. Bu. Oke. Di sini ada definisi kelompok sosial. Para tokoh sosiologi itu mendefinisikan kelompok sosial sebagai berikut. Coba Novi dibaca, Novi. Menurut Suryono Sukamto, itu apa definisi kelompok sosial? Menurut Sujono Sukamto, definisi kelompok sosial sebagai himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Oke, berarti kalau di dalam kelompok sosial itu adanya saling apa? Saling Timbal hubungan balik dan mempengaruhi. yang saling mempengaruhi. Coba baik apa itu menurut Robert Camerton definisi kelompok sosial? Menurut Robert Camerton, kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah matang. Oke, berarti adanya saling apa itu tadi baik di dalam Saling kelompok sosial? berinteraksi. Iya, adanya saling berinteraksi ya di dalam sebuah kelompok sosial. Coba Purbo apa itu menurut Paul B. Horton? Kelompok berarti setiap kumpulan manusia secara fisik. Misalnya kelompok orang yang sedang menunggu bis kota. Oke, jadi ada sekumpulan orang yang secara fisik hanya menunggu gitu kan, menunggu bus kota itu juga bisa dikatakan sebagai kelompok apa yo? Sosial. Kelompok Sosial. Sosial. Pro. Pada ngantuk ya, kayaknya ya. Suaranya pada hilang ya. Satu lagi, menurut McEver dan Charles Harpeck, kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Jadi, kalau misalnya menurut definisi itu berarti bisa disimpulkan apa, Purbo? Definisi dari kelompok sosial? Kelompok Bisa sosial disimpulkan? dia harus terdiri dari beberapa orang, punya tujuan yang sama, terus kemudian satu dengan yang lain mengenal, Bu. Punya siapa ini, Kak? Oke. Ada lagi yang lain punya definisi yang berbeda. Coba Alfi. Apa itu Alfi? Kelompok sosial Alfi. Menurut Alfi apa? Kumpulan banyak orang yang mempunyai aturan, punya kepentingan yang sama. Oke, bagus, pinter ya. Jadi kelompok sosial adalah himpunan manusia yang berhubungan timbal balik satu sama lain dalam sebuah struktur sesuai dengan pola yang telah matang. Jadi di dalam kelompok sosial itu adanya sebuah perkumpulan atau sebuah himpunan manusia gitu kan. Jadi tidak hanya satu, tetapi ada beberapa individu yang ada di dalam sebuah kelompok. Selanjutnya gambar apa? Tahu ini gambar apa? Keluarga, Ibu. Keluarga bahagia, Ada Ibu. ibu, ada ya anak. Iya, ada ibu, ada anak, ada ayah gitu kan. Bisa ya? Bisa dikatakan sebagai kelompok sosial, keluarga? Bu. Bisa, Ibu. Bisa mungkin, Bu.
Bisa, Bu. Jadi warga kalian juga kan di dalam kehidupan kalian sehari-hari pasti sering kan hidupnya berkelompok atau ada yang hidupnya sendiri-sendiri, individualis. Ada tidak? Purbo itu Bu. Purbo itu sendiri ya hidupnya ya, tidak mau berkelompok ya. Bukan Jomblo, Bu. Bukan, Bu. Jomblo. Belanja sendiri di kantin tidak ajak-ajak teman, Bu. Kalau Purbo kelakuannya seperti itu, Bu. Pelit ya berarti Purbo itu ya. Iya, Bu. Kalau jajan sendirian tidak ngajak-ngajak gitu ya. Iya, Bu. Oke. Biarin aja Purbo kalau sendiri, kalau tidak hidup kalau masyarakat atau hidup berkelompok. Ini suatu saat dia akan yang mengenai dampaknya ya. Kenapa? Karena itu masyarakat itu masyarakat kelompok, dengan berkelompok kita akan mengenal lingkungan kita, akan mengenal manusia yang lainnya gitu kan, bisa berinteraksi dengan orang di sekitar kita gitu kan, yang memiliki keinginan, kemauan yang sama di dalam sebuah kelompok gitu kan. Seperti yang digambar ini kan, ini ada kelompok apa ini? Anak pramuka, Bu. Ya, anak-anak pramuka gitu. Kalau di dalam pramuka itu pasti kan akan menyenangkan ya. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Bu, ada kemah-kemahnya, Bu. Iya, benar ada kemah-kemah. Jadi secara tidak langsung kita akan berinteraksi dengan orang lain ya. Sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan gitu kan. Dengan di kelompok kita akan memiliki rasa seide, senasib, mungkin sepenanggungan gitu ya, seperti itu ya. Kalau misalnya dengan berkelompok, kita tidak merasa hidup itu tidak sendirian, iya tidak? Betul, Ibu. Iya, Bu. Iya kan? Apa kalian mau hidup sendirian? Tidak mau, Ibu. Tidak, Bu. Tidak mau. Mau, Bu. Kenapa tidak mau? Sepi. Sepi. Tidak bisa memenuhi kebutuhan nanti, Bu. Oke, tidak bisa memenuhi kebutuhan, benar. Terus apa lagi? Ada yang lainnya? Kenapa sih kita ini harus hidup berkelompok gitu kan? Membutuhkan orang lain. Iya, kita membutuhkan orang lain. Sampai bahkan kita mati pun kita membutuhkan orang lain. Iya tidak? Iya, Bu. Tuh ya, nggak mungkin kan kita pas kita mati, wah kita besok mau mati nih, siap-siap kita mandiin badan kita, ngafanin badan kita sendiri gitu kan, bahkan menggali kuburan kita sendiri gitu kan. Dan akhirnya kita udah menggali, nimbunnya sendiri juga gimana, bingung kan gitu. Nah, makanya kita harus hidup berkelompok. Karena kita emang benar-benar membutuhkan individu lain di dalam hidup kita gitu kan. Kita tidak mungkin hidup sendirian gitu kan. Bahkan dari yang terkecil aja mungkin kayak Purbo pasti kan pengen punya keluarga kan Purbo. Tidur lagi di belakang. Iya, Bu. Tidur lagi di belakang, Bu. Tidur lagi Purbo ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Purbo mau punya keluarga Purbo? Iya. Apa mau ngejomblo seumur sakinah hidup? mawaddah maromah, Bu. Maroma. Atau mau menjomblo seumur hidup Purbo? Jangan dong, Bu. Gen saya sayang nanti, Bu. Atau ada yang di sini di kelas Ibu ini ada yang mau hidupnya sendirian, menjomblo seumur hidup. Tidak mau mempunyai keturunan. Tidak mau, Ibu. Tidak mau ya. Kenapa? Kenapa baik tidak mau baik? Karena nanti kalau hidup sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan yang lain. Oh gitu. Oke, baik. Maksudnya berteman. Punya pasangan kita ada teman curhat ya. Ada Iya, teman Ibu. hidup yang bisa kita ajak bicara, ngobrol, tukar pikiran dan pendapat. Oke. Kelompok sosial itu tidak terbentuk begitu saja ya, tetapi ada syarat-syarat atau dan ciri-cirinya agar terjadinya sebuah kelompok sosial gitu. Syarat kelompok sosial
Yang pertama, itu setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian kelompok yang bersangkutan. Terus yang kedua, interaksi hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Terus yang ketiga, ada faktor yang dimiliki bersama seperti nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Sebuah kelompok tersebut disebut sebagai kelompok sosial apabila memiliki sebuah faktor khusus di dalamnya. Misalnya, Ananda memiliki nasib berupa atau kesamaan tujuan hidup dan cita-cita dengan teman dekat Anda, kesamaan karakter fisik atau ideologi politik, serta kesamaan apapun akan mempererat ikatan antar individu dalam kelompok sosial. Terus yang syarat yang keempat, berkaidah dan mempunyai pola perilaku. Terus yang keempat, bersistem dan berproses, karena setiap kelompok sosial memiliki sebuah tujuan yang sama, serta norma-norma atau peraturan. Kelompok sosial. Reni, kenapa Reni berisik Reni? Maaf Ibu. Apa ada yang mau ditanyakan? Enggak Bu, lagi ngigo tadi Bu. Oh, kamu tidur ya di kelas ya Reni ya? Nah, itu syarat jadi kelompok. Nah, itu syarat jadi kelompok sosial menurut Suryono Sukamto. Jadi, setiap anggota itu, setiap kelompok itu harus sadar bahwa dia merupakan sebuah bagian kelompok yang bersangkutan. Jadi, kalau misalnya dia tidak mengakui bahwa dirinya dalam sebuah mengikuti dalam sebuah kelompok, ya berarti dia tidak bisa dikatakan sebuah kelompok. Seperti kita sekarang ini kan, kita mempunyai kesadaran kan ada di dalam kelas ini. Sadar tidak? Sadar, Sadar Bu. tidak? Sadar. Oh, sadar. Alhamdulillah. Ibu kira sudah pada tidak sadar gitu ya. Karena suaranya sudah menghilang ini ya, kelihatannya gitu kan. Berarti kita di dalam kelas ini sadar dong ya bahwa kita membutuhkan adanya hubungan timbal balik kan antara ibu dan kalian. Iya tidak? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ya, apa itu hubungan timbal baliknya? Contohnya apa? Ibu memberikan pelajaran, kami bisa menerimanya dengan baik, Bu. Oke. Memberikan ilmu, kami menerimanya. Oke, ya jadi sebenarnya kita di sini saling membutuhkan ya. Ibu memberikan ilmu ke kalian, kalian menyerap ilmu dari ibu gitu kan. Terus ya ada faktor yang lain yang kebersamaan yang dimiliki gitu kan, kepentingan yang sama gitu, tujuan sama. Tujuannya apa kita di sini? Tujuannya di dalam kelas ini untuk apa? Untuk apa Martina? Belajar, Bu. Oke, belajar. Ada lagi yang lain? Untuk apa? Naik kelas 12, Bu. Apa itu? Naik kelas 12. Iya, pada pengen naik kelas semua ya, padahal baru naik kelas. Udah mau cepet-cepet naik kelas 12 kayaknya ya. Mau cepet lulus. Nah, berarti itu syarat dari kelompok sosial. Terus selain syarat dari kelompok sosial, ada lagi ciri. Nah, ciri kelompok sosial ini ada beberapa. Coba biar nggak ngantuk. Siapa di sini yang masih ngantuk? Ayo. Siapa ya ini ya? Biar kelihatan ya, biar semangat. Coba Novi dibacakan itu. Apa itu dari ciri-ciri kelompok sosial? Ciri-ciri kelompok sosial yang pertama, kesadaran dari masing-masing individu jika ia bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik. Yang ketiga, adanya interaksi yang aktif. Yang keempat, adanya faktor tertentu yang dimiliki. Kemudian yang kelima, adanya struktur tugas dari masing-masing kelompok. Yang keenam,
Jika terjadi kejadian satu individu dalam kelompok akan mempengaruhi individu yang lain. Terakhir, adanya interaksi antar individu dalam jangka waktu tertentu. Oke, berarti ciri-ciri kelompok sosial itu ada kesadaran dari masing-masing individu ya, sama seperti syarat kelompok sosial tadi. Terus adanya hubungan timbal balik, adanya interaksi, adanya faktor tertentu yang dimiliki masing-masing individu, terus adanya struktur tugas, terus jika terjadi kejadian dalam kelompok akan mempengaruhi individu yang lainnya. Nah, itu ciri-ciri dari kelompok sosial. Jadi manusia itu bisa dikatakan seorang individu itu dalam masyarakat akan banyak berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, gitu. Baik yang kecil seperti keluarga ataupun kelompok-kelompok besar seperti yang ada di desa, di kota, gitu kan. Terus dan di negara-negara lain, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang kelompok sosial? Sudah jelas, Ibu. Paham, Ibu. Sudah jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Bu, kalau pacaran itu bisa disebut kelompok sosial juga, Bu. Kalau pacarnya rame-rame, ya bisa disebut kelompok sosial. Bisa tidak? Terus kira-kira namanya apa, Bu? Apa ya namanya ya? Pacaran Grup. rame-rame. Grup pacaran rame. Mana itu pacaran rame-rame? Ide Ibu bagus banget. Jadi biar kalian tidak melakukan pelanggaran, jadikan biarnya rame-rame gitu kan. Kalau berdua-duaan aja kan bisa bahaya. Gitu. Benar ya Purbo ya? Makanya Iya, Ibu. jangan suka mojok di belakang berdua sama Novi. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Udah jelas ya? Makanya Iya, Ibu. jangan suka mojok di belakang berdua sama Novi. Oke, sedikit gambar. Ada beberapa gambar nih. Banyak, Bu. Iya, ada banyak. Ada gambar apa ini? Gambar apa ini? Yang mana, Bu? Ini. Oh, itu keluarga kecil bahagia kayaknya, Ibu. Iya, keluarga kecil bahagia. Terus kalau ini yang ini nih. Oh, itu Bu, yang lagi ngetren sekarang itu, Bu. Apa namanya, Bu ya? Time Fashion Week. Oh, iya itu. Iya. Terus kalau ini kelompok apa ini? Pengajian ibu-ibu ya, Bu. Ibu-ibu Pengajian arisan. ibu-ibu. Ada nggak di tempat kalian tinggal pengajian ibu-ibu? Ada dong, Ada dong, Bu. Bu. Mama saya ada, Bu, ikut. Oh, ikut pengajian ya. Kalau ini kelompok apa ini? Tidak jelas ya, Bu, gambarnya. Nggak jelas ya, bapak-bapak ini. Arisan bapak-bapak kali ya, Bu? Oh iya, arisan bapak-bapak. Itu kayaknya menunggu tamu penting ya, Bu, pejabat ya enggak? Nah, ini nih apa namanya kayak untuk upacara adat atau istiadat ya, atau paguyuban yang biasanya ada di sebuah masyarakat tuh ada yang kebudayaan yang dia memiliki ikatan kekerabatan yang kuat gitu kan. Kayak orang Batak itu kan ikatan kerabatannya kuat ya. Jadi dia membuat sebuah kelompok sendiri. Jadi kalau ada acara-acara adat atau acara-acara tertentu, mereka akan selalu bersama-sama gitu, membuat sebuah kelompok sendiri gitu kan. Nah, kalau ini kelompok apa ini? Yang paling bawah, kelihatan tidak? Petani bukan ya? Cerita-cerita, Bu. Ya, cerita ya. Gosip itu. Ngegosip ya. Jadi ngegosip. Gibah. Oh, yang ngegosip. Jadi ada tidak di dalam lingkungan tempat tinggal kalian kelompok-kelompok tersebut? Iya, Bu. Ada, Bu. Ada, Ibu. Ada ya. Oke, nanti kita untuk tugas kalian ya, berarti di tempat tinggal kalian menemukan sebuah kelompok sosial yang ada di lingkungan
tempat tinggal atau di lingkungan yang di sekolah dan lain sebagainya ya. Nanti kita mengerjakan LKPD-nya seperti itu. Terus ada faktor pembentuk kelompok sosial. Faktor pembentuk kelompok sosial itu ada yang berdasarkan faktor darah atau common ancestry. Di mana faktor darah ini kelompok sosial dapat dibentuk atas dasar kesamaan darah atau keturunan. Jadi yang karena itu keturunannya si A, akhirnya karena anaknya cucung cicit banyak gitu kan, akhirnya mereka membuat sebuah kelompok ya, atau kayak paguyupan gitu kan, atau biasanya kalau kayak orang yang di Medan ya, karena marga yang sama akhirnya membuatlah sebuah kelompok marga kayak yang sama ya. Ada yang dari Medan sini, Sumatera Utara? Ada tidak? Alfi, Bu. Yang orang Sumatera Utara, Alfi? Nah, itu berdasarkan faktor darah. Terus faktor daerah asal. Apabila seseorang individu yang tinggal di suatu tempat kemudian bertemu dengan individu lain dalam jumlah cukup banyak, sementara diketahui juga berasal dari daerah kelahiran yang sama, maka sangat mungkin mendorong terbentuknya kelompok sosial di daerah tersebut. Karena misalnya tinggal di Pulau Sumatera gitu kan, di Lampung, terus mayoritas banyak daerah Lampung itu banyak daerah transmigrasi ya, yang berasal dari Pulau Jawa gitu kan. Karena mereka merasa dari pulaunya sama-sama dari Pulau Jawa, akhirnya mereka membuat sebuah kelompok sosial gitu, atau sebuah kelompok yang dimana setiap bulan atau setiap minggu mereka mengadakan pertemuan buat bersama-sama gitu kan, bersama-sama melihat bertukar atau hanya untuk mencoba makanan khas gitu kan, yang dimasak bersama-sama gitu kan. Dari Jawa misalnya kangen makan gudeg gitu kan, kalau bukan orang Jawa kayaknya nggak paham ya masak gudeg itu seperti apa ya. Ya tidak? Iya, Bu. Gudeg, Bu. Ya kan, buat gudeg gitu kan. Kalau misalnya di Lampung, belum tentu orang Lampung bisa masak gudeg seenak orang Jawa gitu kan. Atau bisa juga makan tiwul ya. Pernah tahu Iya, tiwul? Bu. Iya, Pernah, tahu Bu. ya. Pernah ya. Nah, itu karena faktor daerah asal, makanya terbentuklah sebuah kelompok sosial. Terus yang ketiga, faktor geografis. Letak tempat juga menentukan terbentuknya kelompok sosial. Sudah kita tahu ya, kalau faktor geografis itu karena lokasi ditinggal, misalnya di Indonesia ini banyak kepulauan ya. Kalau kepulauan berarti dekat dengan laut, dengan pantai gitu kan. Jadi penghasilan terbesar rata-rata kalau di daerah pantai itu apa? Nelayan, Ibu. Nelayan, Bu. Nelayan. Sehingga akhirnya karena mereka merasa satu ide, satu penghasilan, satu mata pencarian, maka mereka akan membuat sebuah kelompok nelayan gitu kan. Kenapa? Agar mereka tahu gimana caranya mungkin menangkap ikan, bagaimana caranya untuk menjual ikan itu. Nah, seperti itu ya kalau di daerah pantai gitu. Akhirnya membuat sebuah kelompok sosial bagi nelayan-nelayan yang ada di pinggir pantai. Terus faktor yang keempat itu faktor kepentingan. Terdapat kesamaan kepentingan di antara para anggota masyarakat, sangat memungkinkan untuk membentuk kelompok sosial. Jadi faktor kepentingan itu juga karena adanya kemungkinan untuk kepentingan yang sama gitu kan, sehingga mereka membuat sebuah grup atau sebuah kelompok gitu kan. Kayak misalnya
kelompok seniman gitu, karena sama-sama suka seniman, akhirnya mereka membuat sebuah kelompok gitu kan, kelompok seni tari, kelompok seni rupa gitu kan, karena mempunyai keinginan atau kesamaan bentuk dari sebuah seni gitu kan. Jadi gampang untuk bertukar pikiran, gampang untuk bertukar informasi gitu kan. Coba kalau misalnya kelompok seni bergabung dengan kelompok motor gitu, ditanyain nama chat mungkin tidak mengerti ya gitu kan. Tapi kalau misalnya sesama kelompok seni, mereka akan bertukar informasi yang diperlukan. Itu ya anak-anak, dari sini, dari faktor pembentukan kelompok, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Sudah jelas, Ibu. Jelas? Jelas, Ibu. Oke, kalau sudah jelas, berarti Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Ibu akan bagi kelompok, bagi tugas dulu. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Masih ingat kelompoknya yang minggu kemarin sudah Ibu bagikan? Lupa, Ibu. Lupa ya. Kembali. Masih Bu. Ya, Ibu ingatkan kembali ya. Kelompok 1, Reni, Baik, Purbo, Hivi. Sudah diingat? Sudah, Bu. Ya, silakan bergabung dengan teman sekelompoknya ya. Kelompok 2, Kelvin, Martina, sama Rafita. Kelompok 3, Afi, Zul, dan Novi. Sudah semua gabung di kelompoknya masing-masing? Nah, kalau sudah, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan coba Zul, bagikan ini Zul, LKPD-nya Zul ke teman-teman. Siap, Bu. Atau kalau kurang jelas, ini di sini kalian akan mengamati gambar, terus ceritakan itu gambarnya itu tentang apa, terus kaitkan dengan fenomena sosial yang dengan kelompok yang ada di masyarakat. Terus yang kedua ini Anda tuliskan kelompok-kelompok sosial yang ada di daerah kalian ya, yang di daerah tempat tinggal kalian tuh ada kelompok apa aja sih, terus alasannya apa, kenapa kelompok itu terbentuk. Terus yang ketiga, kalian coba sebutkan kegiatan kalian sehari-hari dari kalian berangkat sekolah tadi sampai kalian di sekolah, mungkin nanti sampai yang kalian pulang, kalian sudah melakukan kegiatan apa aja gitu kan. Terus bisa nggak sih kalian hidup sendirian itu tanpa kelompok gitu kan. Nah, silakan kalian mengisi di LKPD-nya. Diskusikan dengan kelompok masing-masing ya. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Sedikit kok soalnya cuma 3. Silakan dimulai diskusikan per kelompoknya. Sudah, Bu. Nah, kelompok 1 udah bisa maju kelompok 1. Siapa yang mau maju kelompok 1? Purbo? Siapa dari perwakilan dari kelompoknya ingin mencoba? Ya, silakan Kelvin. Kelvin dari kelompok 2 ya? Ya Bu, ini adalah suatu fenomena Bu yang tren lagi sekarang. Gimana Kelvin? Suaranya kurang jelas. Ya Bu, ini adalah suatu tren yang untuk anak muda sekarang, Fashion Week ya. Ya.
Ya, jadi mereka membuat perkumpulan kelompok-kelompok sosial untuk sebuah kegiatan seperti ini. Terus, nah ini fenomena sosialnya ya. Ya, Terus yang nomor 2, ada ya, nama banyak yang dijumpai misalnya pencinta, ya, misalnya apa ini? kelompok apa yang ada di Ya, misalnya pencinta sepak bola itu karena berdasarkan minat, berdasarkan hobi, Bu. Terus ada lagi juga karena tempat tinggal yang sama, ya, membentuk, ya, misalnya alasannya supaya saling memperhatikan. Cukup, Bu, dari saya. Mungkin ada teman lain yang menambahkan. Ya, ada yang mau menambahkan? Silakan dari kelompoknya Kelvin. Ini yang ketiga nih, ada yang ini dari kelompok Kelvin, coba. Martina, mana Martina? Ya, Bu. Apa yuk kegiatannya, coba. Sehari-hari, tadi pagi, Bu, beli bensin, Bu, mau ke sekolah naik motor. Oke. Terus, apa lagi? Terus tadi istirahat, jajan sama ibu kantin. Jadi ketemu dengan kelompok lain ya? Kelompoknya tadi, Bu, habis diskusi sama Calvin sama Rafita, Bu. Iya, oke. Yang lain mana yang lain ini kelompoknya Purbo ini? Coba kelompoknya Purbo hasil kerjanya. Ini kerumunan, Bu. Kerumunan. Ya. Terus? Purbo? Ya. Ini yang nomor 2 apa? Kalau nama ada nggak di tempat lingkunganmu? Nama kelompok sosial? Kelompok Karang Taruna, Bu. Karang Taruna ya. Oke. Kenapa alasannya adanya kelompok Karang Taruna? Mereka diminta untuk membentuk kelompok Karang Taruna sebagai kelengkapan dari pemerintahan, Bu. Oke, untuk melengkapi dari pemerintahan ya, sehingga mengumpulkan pemuda-pemuda yang ada di lingkunganmu ya, supaya kegiatannya positif ya, tidak melakukan sesuatu hal yang meresahkan atau yang berdampak negatif di dalam masyarakat ya, begitu? Iya, Ibu. Oke. Terus yang nomor 3, apa aja tuh kegiatan dari pagi sampai kamu bangun tidur, sampai kamu berangkat ke sekolah? Bisa nggak kamu lakukan kegiatan itu sendiri? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nggak bisa saya selesaikan sendiri, Bu. Oke, nggak bisa diselesaikan sendiri ya. Masih butuh bantuan orang tua ya? Buat sarapan, Iya, Ibu. Buat ya kan? sarapan, menghabiskan makanan orang tua. Minta uang jajan ya? Uang jajan, iya, Ibu. Iya, benar. Setelah itu di kelas, Bu. Di kelas, ngegodain. Nggak bisa ngerjakan tugas sendiri, minta tolong lagi sama temennya gitu, Bu. Oke, kamu menyusahkan ya. Berarti kamu emang membutuhkan kelompok sosial gitu di dalam masyarakat ya. Oke. Udah semua ya. Jadi dari kelompok 3, kelompok ini udah yang mau maju, udah semua ya. Udah selesai semua kan? Ibu. Ya. Ibu. Coba Ibu mau tanya sama si Zul. Zul, mana Zul? Iya, Bu. Zul, dari tadi yang Ibu jelaskan tentang kelompok sosial, Ibu ingin dengar kamu menarik sebuah kesimpulan tentang kelompok sosial. Apa sih kelompok sosial itu?
Kelompok sosial artinya terdiri dari beberapa anggota kelompok. Mereka saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tumbuhlah rasa kebersamaan serta rasa memiliki di antara anggota kelompok, Bu. Oke, bagus. Jadi kita dapat disimpulkan bahwa kita hidup di dalam masyarakat itu membutuhkan individu yang lain gitu kan. Sehingga kita membutuhkan sebuah kelompok sosial gitu, di mana dalam sebuah kelompok sosial itu kita bisa mungkin mencurahkan ide, pikiran atau persamaan rasa yang bisa kita tuangkan di dalam sebuah kelompok sosial. Ya tidak? Iya, Bu. Bahwa kita manusia itu membutuhkan manusia yang lainnya, perlu berinteraksi, perlu bergaul, dan perlu berteman gitu kan, untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan kita ya di dalam masyarakat. Oke, ini akan Ibu bagikan lembar buat refleksi kalian ya, ada sebuah artikel yang nanti akan Ibu bagikan ke kalian silakan menganalisis dari artikel tersebut. Masih belum waktunya, 5 menit lagi. Tolong ini siapa nih, Hivi, dibagikan ya tugasnya ke teman-temannya. Hivi tidur lagi ya? Belum tidur, Bu. Oh, belum tidur ya. Silakan dibagikan ini tugasnya ke teman-temannya. Ya, Bu. Saya bagikan nih. Ya, makasih, Vi. Sudah, Bu. Sudah dibagikan. Oke, terima kasih. Makasih ya, Ivi, sudah membantu Ibu. Sudah mengajar. Oke, itu silakan kalian menganalisis sebuah artikel. Di situ kalian baca. Nanti silakan dikerjakan sembari menunggu bel pulang. Nah, silakan nanti kalian kerjakan sebentar ya. Pulang. Nanti minta tolong ya Ivi ya, nanti tugas teman-temannya dikumpulkan ya, lagi Bu. ya, ditaruh di meja Ibu ya, Bu ya. Iya. Oke. Demikian ya anak-anak untuk pertemuan kita hari ini tentang kelompok sosial. Nanti untuk di minggu depan, Ibu minta kalian, kita akan melanjutkan lagi masih tentang kelompok sosial, tapi kita lanjut lagi membahas tentang jenis-jenis kelompok sosial. Di situ kita akan melihat, sebelumnya kalian mencari di rumah ya, sebuah artikel atau sebuah gambar tentang kelompok sosial. Kita akan buat mading ya, biar kalian bisa melihat kalau banyak ternyata di dalam masyarakat itu jenis-jenis kelompok sosial itu sangat banyak. Kalian siapkan bahan-bahannya, karton, spidol, artikel-artikel atau gambar-gambar yang menarik. Silakan kalian cari di koran, majalah, atau internet ya, Ibu. Oke. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ibu akhiri pelajaran Ibu sampai sini aja tentang kelompok sosial. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya anak-anak. Amin. Amin, Bu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.